kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Stay safe dan stay healthy dimanapun kalian berada. Miners, kali ini kami hadir melakukan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, judul yang kita angkat saat ini adalah bagaimana mengelola kesehatan mental pekerja di masa pandemi COVID-19. Miners, seperti kita ketahui bersama bahwa sejak akhir tahun 2019 telah ditemukan sebuah virus baru yang hari ini kita sebut dengan virus COVID-19. Nah, di bulan Maret tahun 2020, WHO telah menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi, sehingga semua negara di dunia mengambil kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, termasuk negara kita, Republik Indonesia. Sejak ditemukannya kasus COVID-19 pertama di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, di dalam Permenkes 9 tahun 2020 ini, tepatnya di pasal 11, dinyatakan terkait dengan peliburan tempat kerja dan juga membatasi bahwa setiap aktivitas kerja bisa dilakukan dari rumah. Nah, atas dasar ini keluar tuh Miners, sebuah kebijakan baru yang dikenal dengan WFH atau work from home atau bekerja dari rumah. Sebenarnya Miners, work from home itu bukanlah istilah baru. Jauh sebelum pandemi ini berlangsung, banyak perusahaan yang telah menerapkan sistem kerja work from home atau kita kenal dengan teleworking gitu ya, sehingga pekerjaan juga disebut dengan teleworkers. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini banyak tempat kerja yang telah menjalankan kebijakan tersebut untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Namun, masih juga ada tempat kerja yang belum menyiapkan keamanan dan kenyamanan para pekerjanya, sehingga Miners muncul deh itu bahaya dan risiko baru dalam bekerja atau aktivitas bekerja dari rumah. Miners, tentu saja sebagian besar dari kita yang berada di dalam usia produktif melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan bekerja. Bekerja itu artinya kita melakukan interaksi Miners, interaksi baik itu dengan pekerja lainnya, ataupun dengan lingkungan kerja, ataupun dengan bahan, alat, serta prosedur kerja, serta organisasi atau manajemen kerja. Nah, sayangnya Miners, dari setiap interaksi yang kita lakukan tadi itu pasti selalu muncul yang disebut dengan bahaya dan risiko. Bahaya keselamatan kerja atau safety hazard, dan juga bahaya kesehatan kerja yang disebut dengan health hazard, yang jika tidak dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan risiko dan kerugian. Kalau risiko keselamatan kerja itu biasanya disebut dengan kecelakaan akibat kerja, sementara kalau risiko kesehatan kerja disebut dengan penyakit akibat kerja. Nah, atas dasar ini perlu dilakukannya K3 Miners. Jadi K3 itu adalah sebuah konsep keilmuan yang berfokus untuk pengelolaan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Kenapa sih kita perlu melakukan K3 di tempat kerja kita masing-masing? Ada 3 alasan utama nih Miners. Yang pertama adalah hak asasi manusia, bahwa dari kita itu pasti ingin dijamin tuh yang namanya keselamatan dan kesehatan kerjanya kita, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidup kita pun juga akan baik. Yang kedua, K3 perlu dilaksanakan karena merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, tepatnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, yang ketiga, kenapa perlu dilakukan K3? Karena alasan ekonomi yang itu berkaitan dengan citra perusahaan atau tempat kerjanya kita, kemudian juga efektivitas dan efisiensi. Nah, kalau K3 dijalankan, harapannya dapat terwujud sistem kerja yang selamat, sehat, dan aman, serta pekerja juga dapat pensiun dengan sejahtera. Jangan sampai kita capek-capek kerja dari usia muda, waktu hari tua semua yang kita kumpulkan itu hanya untuk mengobati kita deh. Jangan sampai ya Miners. Nah Miners, semakin kesini program K3 itu semakin memperhatikan kesehatan mental kita sebagai pekerja. Nah, harapannya dengan memperhatikan hal tersebut bisa mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Ada banyak sekali faktor bahaya dan risiko yang berpotensi menimbulkan gangguan mental. Nah, stres kerja merupakan penyebab gangguan mental pada pekerja.
Stres kerja itu bisa didefinisikan sebagai reaksi negatif yang timbul akibat adanya kesenjangan antara beban terkait dengan pekerjaan atau yang terjadi di tempat kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pekerja. Pandemi COVID-19 ini tentu saja menjadi sebuah isu baru dalam kehidupan kita semua. Ada banyak reaksi yang timbul, ada yang mampu segera beradaptasi dengan pandemi COVID-19, namun masih ada juga yang belum dapat beradaptasi. Nah, bagi kita-kita yang sudah mampu beradaptasi, artinya kita sudah melakukan coping yang adaptif. Tapi bagi kita yang masih belum dapat beradaptasi, kita suka melakukan maladaptive coping. Jadi itu kita masih suka melakukan hal-hal yang justru menambah tingkat stres yang mungkin kita miliki selama masa pandemi COVID-19. Penting bagi kita untuk mengetahui tanda dan gejala apakah diri kita memiliki stres, cemas, atau depresi selama pandemi COVID-19. Jika kita sudah memiliki tanda-tanda seperti susah tidur, jadi kita sudah insomnia, atau misalnya ada gangguan mood, gangguan konsentrasi gitu ya, minus. Nah, itu bisa jadi kita sudah mulai tuh masuk dalam risiko gangguan mental. Penting banget nih kita untuk mengelola stres akibat kerja kita. Apa sih yang harus dilakukan? Setidaknya kita harus resiliensi. Resiliensi itu bukan berarti kita hidup tanpa stres minus, tapi kita harus menjadi tangguh dan adaptif menghadapi berbagai tantangan yang ada di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk juga pada pekerjaan. Nah, jika kita berkecimpung dalam manajemen sebuah tempat kerja, penting banget kita untuk membuat sebuah program kesehatan di tempat kerja yang berkaitan dengan stres akibat kerja. Jadi, kalau kesehatan mental kita dikelola dengan baik, produktivitas kita pun juga akan meningkat dan work-life balance kita pun juga akan baik-baik saja, minus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini dalam rangka mengurangi tingkat stres yang kita miliki. Jadi pada dasarnya minus, hal pertama yang harus kita yakini bahwa kita bisa melewati pandemi COVID-19. Memang pandemi COVID-19 ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus berani menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini dalam rangka menjaga kesehatan mental kita, minus. Yang pertama, kita juga harus memastikan bahwa kita pun aware nih dengan kesehatan fisik, karena kesehatan fisik dan kesehatan mental itu betul-betul juga harus seimbang. Yang kedua, kita harus memastikan nih kalau kita juga masih berhubungan baik dengan sosial sekitar kita, entah itu dengan teman-teman, sahabat, kolega kerja, dan sebagainya. Pastikan kita masih memiliki network dan connection dengan mereka yang minus. Dan ketiga, kita bisa take a break, kita bisa istirahat. Jika memang kita rasa kita capek banget, gak salah loh untuk meninggalkan aktivitas yang saat ini kita lagi kerjakan, untuk ambil nafas sebentar, istirahat sebentar. Lalu kalau mood kita udah oke lagi, energi kita udah oke lagi, kita bisa lanjut deh. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan kegiatan rutin. Nah, bagi minus yang memang perlu untuk menjadwalkan sesuatu kegiatan setiap harinya, itu memang mutlak harus dilakukan, minus. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, sampai malam pun ngapain. Kalau perlu waktu detail, jam berapa kita harus bangun, jam berapa kita melakukan aktivitas olahraga, jam berapa kita akan melakukan aktivitas kita selanjutnya, A, B, C, dan selanjutnya, hingga jam berapa kita akan tidur malam, itu pun baiknya disusun dalam jadwal yang tepat. Kemudian juga minus, pastikan kita juga menghabiskan waktu berada di dalam rumah terus. Usahakan kita keluar rumah, kalaupun kita memang masih takut untuk ke tempat-tempat atau fasilitas umum, keluar rumah untuk menghirup udara segar. Pastikan kita membuka pintu dan jendela di rumah, itu udah oke banget loh. Dan yang terakhir, kalau memang dirasa kita perlu mendapatkan bantuan, jangan ragu untuk minta bantuan dan harus dengan orang-orang yang memang bisa kita percaya. Jadi gitu deh miners, intinya adalah yuk kita semangat, tetap positif melewati aktivitas bekerja kita selama pandemi COVID-19 agar kesehatan mental kita bisa terjaga dengan baik. Jika memang miners sudah menemukan tanda-tanda bahaya dari psikososial hazard tadi, jangan ragu untuk bertanya dan jangan ragu untuk meminta bantuan. Itu ya miners, terima kasih, sampai jumpa di materi pengembangan